angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, Shalom. Kurang keras, Shalom. Selamat malam. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada malam hari ini, bukan karena kekuatan, kemampuan kita, tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Dan malam hari ini patutlah kita untuk menaikkan pujian, syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang mulia, Dia Raja. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja.
Dia yang dari awal mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga
percaya, kami puji, kami muliakan malam hari ini Bapa. Kami merindukan kuasa Roh Kudus Allah dicurahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami datang dengan kosong Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami akan kembali dengan berkat yang penuh daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ditinggikan namanya Yesus. Sedang kita bangkit berdiri. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Allah berkarya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami percaya setiap umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan mempercepatkan langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat. Biarlah kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami para pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, mengampuni setiap pelanggaran dosa kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang bangkit, Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Kita katakan Tuhan bangkit. Haleluya. Firman-Nya
Pujian ini mengatakan bukan bangkit. Dan saya lihat malam hari ini rata-rata anak muda remaja ya, pemuda remaja. Jadi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan harus dikobarkan. Haleluya. Ada amin. Haleluya. Yeay. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, umatnya pimpin sekarang waktunya. Bukan diri bagi bangsa ini, mari maju umat bersama-sama, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap bentuk terlalu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, bukan nabi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Bukan diri bagi bangsa ini, mari maju umat bersama-sama, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap bentuk tertentu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap bentuk tertentu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah sekali lagi, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap bentuk bertalu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan. Bagaimana capek? Capek berdiri? Kurang tidak. Kayaknya ini loyo. Masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Serius? Haleluya. Kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Keras-keras dong. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yes. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Yeay. Haleluya. Lebih dari pemenang.
pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama, haleluya. Tangannya kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Hey. Katakan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih semua tangan yang kanan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelah jalan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kita tetap terhubung bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita ingin selalu melekat di hati Tuhan. Dan dalam setiap hidup kita, firman Tuhan adalah dasar dalam setiap hidup kita yang berdaulat di atas kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Biarlah kita tetap terhubung. Kita menantikan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau malam hari ini kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yesus, makasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Amin Bapa. Katakan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Dari awal katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hadiratmu Bapa di surga, buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah meninggikan Engkau. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, bahkan sucikan dan kuduskan hidup kami.
Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Sebab itu urapi kami semua. Seberapa banyak yang hadir saat ini. Khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu termeterai di dalam hati kami semua. Dalam pekerjaan iblis dalam bentuk apapun. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hidup kami. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan akan melakukannya di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat kita dihimpunkan oleh Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir malam hari ini. Bahkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada kekasih-kekasih PSRP ya, yang malam ini dapat berbakti bersama-sama dengan kita, yang sebentar akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan di dalam rangka akan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pesparawi nanti di Manokwari. Kita percaya apa yang dilakukan, kalau Yesus ditinggikan di atas pujian kita, maka Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua merindukan hal ini. Sehingga utusan dari Provinsi Sulawesi Barat ini ya mendapatkan tempat yang Tuhan berkenan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari malam hari ini bahkan kepada Tuhan, semua masih di dalam rangka atau suasana hari kebangkitan Yesus Kristus dari kubur. Dan malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang dapat memotivasi hidup kita, memotivasi kita sebagai orang Kristen yang hidup di akhir-akhir zaman ini. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong kita. Di luar itu tidak ada. Tidak ada kemampuan bagi kita selain firman dan Roh Kudusnya. Kita membuka Alkitab kita, kita temukan pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Haleluya. Mungkin ada yang berkata, panjangnya, ayatnya panjang, tidak apa-apa. Lebih banyak kita baca firman Tuhan daripada kita banyak main game. Haleluya. Lebih banyak kita baca kebenaran firman Tuhan, firman itu akan memberi kita kekuatan daripada kita main yang lain-lain. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau kekasih sudah dapatkan, Bapak Ibu sudah dapatkan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya senang kita baca bersama-sama. Karena di dalam kita membaca firman Tuhan ada kebahagiaan. Bukankah Mazmur katakan, berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengar, dan mereka yang melakukan firman Allah. Haleluya. Ada bahagia tersendiri ketika kita membaca firman Tuhan. Amat terlebih kalau kita lakukan firman yang kita baca, yang kita dengar. Haleluya. Saya bacakan ayat pertama dengan perikopnya di situ. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu
dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian pada ke-12 muridnya. 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 3. Karena aku adalah orang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 3. Kita baca bersama. 3. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu. Kasih duduk kembali. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita ayat-ayat ini begitu sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kita kenal semua siapa Rasul Paulus. Yang semula dia adalah namanya Saulus. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, sebelum dia mengalami perubahan, diubahkan oleh Tuhan dari penjahat menjadi pemberita Injil. Dia banyak melakukan hal yang tidak berkenan, khususnya banyak membunuh orang percaya, orang Kristen. Namun kekasih di dalam Tuhan, ketika seseorang telah bertemu dengan Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya diubahkan. Haleluya. Hidupnya diubahkan dari yang jahat menjadi baik. Dan saya kira bahwa kita semua ingin mengalami hal yang demikian. Dan mungkin kita akan berkata, saya bukan pembunuh, saya bukan perampok. Namun kekasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang namanya dosa. Dosa memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, Rasul Paulus menegaskan tentang kebangkitan Kristus. Saya bacakan ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan menegaskan bahwa aku memberitakan kepadamu Injil. Injil itu adalah apa? Injil adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, Roma pasal 1 ayat yang ke-16, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat
bagi orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi seberapa banyak orang yang percaya, Injil itu merupakan kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Haleluya. Kita lihat bahwa berita ini, Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan mula-mula bagi orang Yahudi. Tetapi bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terpujilah Tuhan bahwa sesungguhnya di dalam kebangkitan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ketiga dari pembacaan kita tadi, di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus, kematian Yesus itu adalah sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan ini, bahwa yang sangat penting, bukan hanya penting, tapi sangat penting bahwa Injil ini disampaikan dan diakui bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita? Saudara percaya? Haleluya. Kita percaya Yesus mati. Dia tidak berdosa. Firman Allah katakan, dia tidak melakukan yang jahat. Tetapi kenapa dia mati di atas kayu salib? Dia tergantung antara langit dan bumi. Dan di dalam kitab Galatia di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tetapi Yesus ambil alih semua ini, yang seharusnya kita yang berdosa ini yang harus digantung. Tetapi Yesus ambil alih semua itu supaya kita beroleh selamat. Haleluya. Luar biasa kasihnya bagi kita. Luar biasa pengorbanannya bagi kita. Sehingga kita dapat mengenal dia dan percaya bahwa oleh kematiannya karena dosa-dosa kita, bahkan dia dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, sungguh siapa Allah yang seperti itu? Siapa yang kita sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit. Haleluya, dari kematian. Itulah sebabnya Paulus begitu sangat meyakinkan jemaat yang ada di Korintus dan kesaksiannya yang selanjutnya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasulnya. Apa bukti kebangkitannya? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kepada Kefas, ya, atau Petrus, dan kemudian kepada murid-murid yang lain. Dan selanjutnya dalam ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku.
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Rasul Paulus, saya katakan tadi, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia mendapatkan mandat dari kepala agama waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi, untuk ke Damsyik. Untuk apa? Membunuh orang-orang Kristen. Haleluya. Namun di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita ketemukan bahwa dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dengan surat mandat ada di tangannya, Yesus menampakkan diri kepadanya. Itulah sebabnya kesaksiannya bahwa yang terakhir dia menampakkan dirinya kepadaku. Menampakkan dirinya, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Paulus supaya dia dapat pergi, bukan lagi untuk membinasakan orang Kristen, membunuh orang Kristen, tetapi memberitakan Injil kebenaran supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini kebenaran yang hakiki, yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dulunya dia binasakan, dia membunuh kalau ada orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Hidupnya mengalami perubahan total. Bukan warna kulit yang berubah. Seseorang yang hidup di dalam Kristus, Alkitab katakan, kesaksian Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu terbit. Haleluya. Bukan romannya yang baru. Bisa juga orang operasi muka yang jelek menjadi cantik. Tetapi apa arti semua itu kalau tidak ada perubahan dari dalam? Pertemuan seseorang dengan Yesus membawa suatu perubahan, bukan fisiknya tetapi rohaninya. Rohaninya dibaharui. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, sadari bahwa sebagai orang Kristen hendaknya kita hidup di dalam pertobatan. Segala kelakuan-kelakuan yang dulu itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin dulu sebagai seorang yang suka berdusta, ketika sudah percaya kepada Yesus tidak lagi berdusta. Ketika sudah percaya kepada Yesus tidak lagi melakukan hal-hal dosa yang menjadi kebencian kepada Tuhan, tapi semua diubahkan oleh Tuhan, seperti Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan dan menjadi pemberita Injil kebenaran yang dapat menyampaikan kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi kepada orang Yunani pun. Sehingga kita ketahui bahwa Paulus adalah rasul bagi orang-orang yang orang kafir, orang-orang Yunani. Haleluya. Dia menyampaikan Yesus yang tersalib. Sehingga dikatakan ada kesaksiannya, aku tidak mau tahu apa-apa dari kamu selain daripada Yesus Kristus yang tersalib. Yang dia tinggikan adalah Yesus, bukan meninggikan organisasi. Organisasi itu hanya alatnya Tuhan, tetapi Yesuslah yang harus ditinggikan dalam pribadi kita masing-masing. Haleluya. Sehingga hidup yang kita percaya kepada Yesus, sungguh kita mengalami suatu perubahan yang dikerjakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dikerjakan oleh kuasa firman dan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga Paulus sangat menyadari, dia bilang, sesungguhnya aku tidak layak disebut
rasul. Karena apa? Aku telah banyak membunuh orang Kristen, telah banyak menganiaya orang Kristen. Haleluya. Tetapi sesungguhnya kalau ketika dia sudah bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, di situ dia diubahkan. Yesus menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia menjawab, siapakah engkau? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sesungguhnya bukan pribadi Yesus yang dia aniaya, tetapi orang yang percaya kepada Yesus dia aniaya. Jadi percaya kepada Yesus, kita ada di pihak Tuhan. Alkitab katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kita tidak bermusuhan dengan manusia, tetapi musuh kita adalah iblis. Sehingga ada pujian sekolah minggu kami dulu, awas iblis musuh kita. Dia jalan ke sana dan kemari. Dia membuka mulutnya dan mau menelan siapa yang dapat dilulurnya. Seseorang yang tidak berjaga-jaga, yang tidak waspada dalam hidupnya dan membentengi dirinya dengan firman Allah, dia akan menjadi mangsa bebuyutan daripada iblis. Sebab itu betapa pentingnya kita memiliki firman Allah. Daud mengatakan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kalau ada firman di dalam hati kita, kita tidak akan mungkin berbuat dosa. Haleluya. Tidak mungkin kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman, kalau ada firman-Nya di dalam hati kita. Sebab itu betapa pentingnya kita memiliki firman Allah yang hidup itu dan dapat menjadi saksi bagi orang lain. Rasul Paulus mengatakan di sini ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Dia sadari bahwa kalau dia dapat bekerja, melayani, memberitakan Injil kemana-mana, berkeliling, maka di situ dia sadari itu adalah kasih karunia Tuhan baginya. Karena dia telah diselamatkan, sehingga kasih karunia yang telah dia terima daripada Tuhan, keselamatan yang dia terima daripada Tuhan, dia tidak mau sia-siakan. Dia menginginkan, dia mau supaya orang lain pun dapat ditolong dan diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, kasih karunia Allah kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Kasih karunia itu adalah suatu pemberian Allah dengan cuma-cuma bagi setiap orang. Dan hanya orang yang menerima kasih karunia itu yang beroleh selamat. Tetapi kalau tidak, dia menolak kasih karunia Tuhan, dia tidak mau percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka neraka yang menjadi bahagianya. Dan kita percaya kita tidak akan mau untuk masuk ke sana. Kita semua ingin untuk masuk ke dalam surga. Saya percaya ini semua tidak ada yang hadir malam ini yang mau masuk neraka, tidak ada. Semua kita ingin masuk ke surga. Itulah sebabnya kita harus percaya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Sebab dikatakan bahwa engkau percaya itu baik, tapi setan-setan juga percaya
dan gemetar. Itu setan percaya dan gemetar. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Menjadi orang Kristen, jangan setengah-setengah mengiring Tuhan, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati. Seperti Paulus, dia telah mengalami kasih karunia Tuhan dan dia memberitakan Injil. Dia katakan, aku lebih bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Tapi dia sadari, bukan aku, tetapi kasih karunia-Nya bagiku. Saya percaya kalau kita dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita dapat menyanyi, kita dapat main musik, kita dapat apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Sebab itu mari pakai talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ada yang Tuhan kasih talenta untuk menyanyi, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah suaramu kepada Tuhan. Menyanyilah dengan segenap hati. Saya percaya kita menyanyi dengan segenap hati, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Ini janji. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pasti akan ada perbedaan dengan mereka yang asal-asal saja. Haleluya. Pengiringan kita kepada Tuhan bukan asal-asal, tetapi kita harus yakin dengan sungguh. Sebagaimana Paulus katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat bagi setiap orang. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, bahkan di dalam ayat 14 dari pasal 15 1 Korintus 14, di situ dikatakan, tetapi sebalik, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita yakin dengan pasti seperti yang Paulus katakan, aku memberitakan kepadamu dengan ayat 3, sebab yang sangat penting ialah ku sampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia dikuburkan dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Jadi kematian dan kebangkitannya itu adalah sesuai firman Tuhan. Mungkin kita akan berkata, bagaimana kita akan dibangkitkan kalau kita belum mati? Haleluya. Hanya orang yang mati yang dibangkitkan. Bagaimana kita mati? Kita mati bukan secara fisik, tetapi mati terhadap dosa. Dan Paulus katakan, Kolose pasal 3 ayat 1 di situ dikatakan, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita masih ada di dalam dunia ini. Bukan berarti jangan kita kerja lagi, yang ke kantor tidak usah ke kantor, bukan begitu. Tetapi fokus kita adalah Yesus. Kita bekerja di kantor, ya lakukan itu dengan segenap hati. Tetapi jangan lupa untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kapan kita dibangkitkan? Setelah kita percaya kepada Yesus, kita masuk di dalam baptisan air
berarti kita dikuburkan, kita ambil kematian Yesus Kristus. Dan ketika kita keluar dari dalam air, berarti kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya segala dosa-dosa yang mengikat kita harus dilepaskan, harus ditinggalkan. Dan kita mulai berjalan di dalam jalan hidup yang baru. Karena siapa yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya katakan tadi, bukan romannya yang baru. Ya, kalau seperti saya sudah tua, ya tetap keriput. Haleluya. Ini tidak bisa diubah. Tetapi yang diubah adalah perilaku kita. Yang diubah adalah karakter hidup kita. Supaya sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya mari kita menyadari bahwa sungguh hidup ini adalah hidup yang berarti. Sehingga ada kesaksian daripada Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Dia sadari, aku orang yang celaka. Mengapa dia katakan aku orang yang celaka? Dia bilang, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bersyukurlah aku kepada Tuhan bahwa oleh anugerahnya, oleh kasihnya aku diselamatkan. Haleluya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan dosa, semua telah berbuat dosa, kata firman Allah, kesaksian Alkitab. Semua telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah, siapa tahu? Upah dosa apa? Maut. Haleluya. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan iman. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun alasannya jangan. Tetap di dalam Yesus. Karena kalau tidak tetap di dalam Yesus, akan dikerat seperti ranting yang tidak berbuah. Akan dikerat, kemudian lama-kelamaan kering, kemudian dibuang dalam api. Tuhan tidak menghendaki yang demikian bagi kita. Bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun akan ditimpa murka. Tetapi supaya semua beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun, pejabat apapun, tinggi bagaimanapun pangkatnya. Keselamatan tidak terdapat di dalam dia. Hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Haleluya. Itulah sebabnya berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, firman-Nya di dalam hati kita. Sehingga kendati pun ada masalah kita hadapi dalam hidup ini. Sebab kita masih ada dalam dunia, pergumulan pasti ada. Namun Daud berkata, jikalau Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, lamalah sudah aku karam di tengah-tengah kesulitan. Jikalau firman Allah tidak menjadi kesukaan kita, maka lamalah pastilah kita tenggelam, kita karam di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Milikilah firman, peganglah firman di dalam hidup ini, dan lakukan firman. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudusnya akan memberkati kita supaya kita tetap kuat di dalam iman. Jangan lepaskan iman. Ibrani 10 ayat 35. Jangan lepaskan imanmu kepada Yesus Kristus. Ada tawaran-tawaran, ya mungkin ada tawaran-tawaran yang mau membimbangkan kita, iman kita, supaya kita tinggalkan Yesus, jangan alias murtad. Tidak boleh kita tinggalkan Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali hanya di dalam Yesus Kristus.
Sebab itu peganglah teguh imanmu kepada Yesus Kristus. Jangan jual Yesus dengan hal-hal duniawi. Tetapi tetaplah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus kuatkan kita supaya kita yakini bahwa hal yang sangat penting kita sudah terima, bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa saya, dosa-dosa kita. Ia dikuburkan dan ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Semua itu tertulis di dalam firman Allah. Jadi berbahagialah kekasih-kekasih, Bapak Ibu, anak-anak kekasih yang rajin membaca firman Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan kita yang akan meneguhkan iman kita supaya tidak goyah menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini yang sungguh sangat mengerikan. Haleluya. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati firman-Nya bagi kita malam hari ini. Puji Tuhan, sekian firman Allah. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan itu pujian, ku ada sebagaimana aku ada, seperti kesaksian Paulus bahwa aku ada karena anugerahnya. Haleluya. Semua
hari makin bertambah sampai kepada siang yang sempurna. Biarlah perjalanan iman kita bukan semakin merosot, tetapi semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kasih dan anugerah. Kita nyanyikan lagi pujian ini dengan kasih Kristus. Saya persilakan Dr. Chen untuk memimpin kita di dalam doa. Besar Seberapa sering kami menyakiti hati-Mu, namun kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Nafas hidup kami adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Selalu baru bagi kami dari hari ke hari. Engkau yang senantiasa memampukan kami, menyanggupkan kami, mengikuti firman-Mu Tuhan. Berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Roh Kudus-Mu, hanya firman-Mu yang akan memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu biar kiranya Roh-Mu tetap menjadi bagian kami umat-umat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami malam hari ini. Bahwa keselamatan yang Engkau berikan adalah anugerah bagi kami Tuhan. Kami yang seharusnya layak dihukum, tapi kami dibebaskan oleh kematian-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa kebangkitan-Mu membawa kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami menyadari itu Tuhan dan mengucap syukur kepadamu. Karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini yang datang dengan membawa masalah, kami akan pulang dengan membawa jawaban daripada Tuhan. Yang datang dalam keadaan sakit, kami akan pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat, kami percaya kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar kiranya Engkau tetap pertambah-tambahkan urapan-Mu bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, Engkau tetap karuniakan kuat kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, pengurapan daripada Allah tetap menjadi bagian hamba-Mu. Biar di mana saja hamba berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut dari ibadah kami Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Engkau pilih keberadaan kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dan kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kami persilahkan persembahan pujian paduan suara remaja pemuda. Kami persilahkan.
Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita melalui PSRP malam hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Kita doakan kontingen Pesparawi khususnya PSRP yang juga akan ikut ambil bagian dalam Pesparawi di Manokwari bulan Juni nanti. Sebelum kita membawakan persembahan, saya memberikan informasi bahwa persembahan malam hari ini, tangguh yang pertama adalah untuk pembawa firman Tuhan, tangguh yang kedua akan diberikan untuk panitia hari-hari besar, dan tangguh yang ketiga yang berwarna pink akan kita berikan untuk membantu paduan suara remaja pemuda yang sudah memberikan pujiannya pada malam hari ini. Mari berikan persembahan yang terbaik, mari kita bantu mereka dalam doa dan dana. Kita percaya Tuhan akan berkati kita, memberkati persembahan kita. Sekali lagi, tangguh yang ketiga akan kita berikan untuk membantu kontingen Pesparawi yang akan berangkat di bulan Juni nanti. Kemudian tangguh yang kedua untuk panitia hari-hari besar. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Sama-sama katakan, pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam khusus. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berhatiku rindu Tuhan, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Katakan ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu dan para pelayan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6 sore, kebaktian PPGM di gereja. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9, kebaktian sekolah minggu. Pukul 11, latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Ria, dan Stephen. Singers Ibu Jane Isra, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Erni Mosialu. Rebana, Tere, Fani, Dea, dan Jesslyn. Multimedia Juan dan Timothy. Kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Otniel Amba. Aser Bapak Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik Bapak Gusti, Tria, Bapak Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Magdalena Herman, dan Ibu Meini Saryang. Rebana, Tere, Fani, dan Villa. Multimedia, email, dan Timothy. Kolektan, Yuliana dan Octavia. Aser, Bapak Ibu Musa Sabtu. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit bersoralah, Allah bangkit. Demikianlah warta sepekan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada sedikit pengumuman tambahan dari panitia Pesparawi yang akan berangkat ini mengadakan basar ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti keluar dari gereja, di samping ini ada basar, itu es buah. Es buahnya mantap. Dia harga per gelasnya itu 20.000. Yakin sekali kita makan pasti masih mau cari minggu depan. Saya yakin, karena yang bikin tangan-tangan yang sudah diberkati. Aminkan dulu. Begitu, biar laris manis. Jadi siapa tahu ada yang mau borong, silahkan. Nanti ada di sampingnya, di depan ini. Kalau kita keluar dari sini, nah di situ sudah ada ibu-ibu yang menjaga. Sudah tersedia di meja, jadi kalau keluar nanti Bapak Ibu jangan lupa beli. Salad buah terendul. Es buah, sorry. Es buah terendul. Termantap se-Sulawesi Barat. Iya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, mewakili
Gembala, Wakil Gembala, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, simpatisan, bahkan seluruh pemuda remaja yang hadir malam hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita percaya anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Senang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, besar anugerah-Mu. Nanti doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Sungguh besarlah anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami dapat berkumpul malam hari ini, memuji nama-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami bersyukur seberapa banyak kami yang berbakti malam hari ini. Baik orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam ini kami berdoa khusus buat kontingen dari WS RE. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah setiap pujian yang dipersembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua biaya yang dibutuhkan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mengadakan dan mencukupkan apa yang dibutuhkan, sehingga kegiatan ini akan mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi kekasih-kekasih kami yang akan mengikuti Pesparawi nanti di Manokwari. Terpujilah nama-Mu Bapa, pakai suara-suara mereka untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, apa yang telah dibuat dan dilakukan malam hari ini, Tuhan pilih, Tuhan kiranya memberkati setiap korban persembahan yang sudah diletakkan. Tuhan memberkati, lipat gandakan apa yang tinggal bagi umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi sesuai dengan janji-janji firman-Mu, kelimpahan, diberkati orang yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini.
segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Ampuni dan sucikan semua itu. Dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Max yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan buka jalan mereka boleh kembali ke memuju. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi memberkati semua umat-Mu yang hadir malam ini. Bahkan yang mengikuti kegiatan ini di rumah masing-masing pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati kita, melindungi kita di sepanjang malam ini, menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan. Jauhkan dari semua hal yang tidak diinginkan, dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.